Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5. Ya, pertama perkenalan dulu. Nama saya Denis Andi Prastia. Lalu ada teman saya Dedi Adi Purnama dan Muhammad Anam. Kami di sini ingin mempresentasikan 3 poin. Poin yang pertama, pembuatan dan sosialisasi kebijakan. Poin yang kedua, standar dan prosedur pengelolaan risiko IT. Yang ketiga, konsep dan proses identifikasi KRI. Pertama, pengenalan dulu ya. Apa itu tata kelola IT atau IT governance? Peningkatan peran IT dalam perusahaan yang terjadi saat ini sebenarnya juga diikuti dengan perubahan proses bisnis perusahaan. Pengembangan strategi bisnis selalu dikaitkan dengan pengembangan strategi. Terkadang, pelaksanaan strategi sistem informasi tidaklah berjalan dengan baik. Konsep Information of Technology atau governance adalah cara mengelola penggunaan teknologi informasi di sebuah organisasi. IT governance menggabungkan good practice dari perencanaan dan pengorganisasian, penggunaan dan pengimplementasian, delivery dan support, serta memonitor kinerja sistem informasi untuk memastikan kalau informasi dan teknologi yang berhubungan mendukung tujuan dan misi organisasi. Tata kelola TI suatu perusahaan sangat terkait dengan tanggung jawab beserta tindakan pengurus dan manajemen eksekutif. Mereka terhadap arah strategi perusahaan, memastikan bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai, dan berbagai sumber daya perusahaan telah dimanfaatkan dengan tepat. Tujuan dibangunnya IT governance intinya adalah menyelaraskan IT resource yang sudah diinvestasikan jutaan dolar tersebut dengan strategi organisasi. Untuk mewujudkan IT governance dalam suatu organisasi, maka dia harus membangun struktur yang dinamakan dengan IT governance framework. Dan kira-kira polanya sebagai berikut. Berdasarkan struktur IT governance, kira-kira seperti inilah maka semua sistem informasi yang ada di perusahaan dapat diarahkan agar sejalan dan mendukung strategi organisasi. Dengan demikian, maka keberadaan berbagai bentuk sistem informasi dalam naungan SIM atau yang bisa disebut sistem informasi manajemen perusahaan, misalnya dapat memaksimalkan tujuan utama organisasi tersebut. Di antaranya meningkatkan kinerja, memenangkan persaingan, mencapai target penjualan, dan sebagainya. Demikian pula, perusahaan kemudian dapat mereduksi resiko dari penggunaan TI, IT risk, dan pengendalian IT proses. Bisa disebut dengan IT control, menjadi optimal. Pembuatan dan sosialisasi kebijakan. Dalam penyusunan kebijakan, teknologi informasi untuk tata kelola TI harus sesuai dengan latar belakang bahwa IT governance diposisikan sebagai parameter keselarasan TI. Kebijakan tata kelola TI dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan strategis dan kebijakan operasional. Kebijakan strategis tata kelola TI mencakup 8 poin pentingnya nih. Penetapan peran TI perusahaan dan perencanaan TI. Kedua, kerangka kerja proses dan ORI. Yang ketiga, pengelolaan investasi TI. Yang keempat, pengelolaan sumber daya TI. Yang kelima, pengelolaan risiko TI. Yang keenam, pengelolaan proyek atau project management. Yang ketujuh, penanganan kebutuhan. Dan yang kedelapan, identifikasi solusi atau automate solution. Kebijakan penetapan peran TI
adalah sebuah pernyataan kebijakan yang ditetapkan untuk menentukan peran TI dalam fungsi perusahaan. Hal tersebut bertujuan untuk menetapkan fungsi TI sesuai dengan peran yang telah ditentukan, serta berkaitan langsung dengan tugas, wewenang, dan di perusahaan. Kebijakan ini mengatur tata kelola perencanaan TI dalam suatu perusahaan sesuai dengan TI dalam perusahaan tersebut. Bertujuan untuk penyelesaian perencanaan TI dengan perencanaan dan tujuan bisnis perusahaan. Setiap perusahaan diwajibkan untuk memiliki master plan TI yang berjangka waktu dan ditinjau secara periodik. Dalam ini, TI perlu dinyatakan secara jelas untuk menjamin keselarasan bisnis dengan TI dalam perusahaan. Perencanaan TI atau disebut master plan TI untuk kurun waktu 3-5 tahun. Kebijakan ini akan menghasilkan visi dan misi TI perusahaan. Master Plan TI dan Fundamental Technical Plan atau disebut FTP yang berisikan standar teknologi yang digunakan untuk dalam implementasi TI perusahaan. Yang ini ada gambar Master Plan TI. Untuk bab 1 konteks bisnis, bab 2 kajian TI, bab 3 portfolio project, bab 4 roadmap, bab 5 tata kelola TI. Nah, diisi dari tata kelola TI itu ada framework tata kelola TI, struktur kebijakan tata kelola TI, dan siklus posisi kebijakan tata kelola TI. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Anang Fauzi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menjelaskan mengenai materi standar dan prosedur pengelolaan risiko IT. Teknologi informasi merupakan bagian terpenting dalam pengelolaan bisnis. Untuk itu, sangat penting pula untuk mengidentifikasi risiko untuk sistem TI dan data yang dikelola dalam sistem TI. Kemudian, berupaya untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut, dan untuk mengembangkan rencana respon dalam hal krisis yang teridentifikasi yang dapat terjadi di dalam sistem dan data yang dikelola dalam sistem TI. Next. Nah, bagaimanakah dengan organisasi bisnis saat ini dalam mengelola risiko? Nah, kebanyakan pemilik bisnis memperhatikan pengelolaan risiko TI menjadi bagian dari risiko bisnis mereka secara keseluruhan atau enterprise risk. Aspek risiko TI saat ini tidak hanya dinilai dari kehilangan aset, namun dinilai juga dari kehilangan bisnis akibat kehilangan data, pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik, bencana yang mengakibatkan terhentinya proses bisnis tersebut. Akibat pengelolaan risiko TI mempengaruhi pengembangan strategi manajemen TI. Next. Nah, beberapa pendekatan di bawah ini dapat membantu kita untuk memilah risiko TI dari ancaman-ancamannya. Antara lain adalah ancaman umum atau operasional pada TI, terus ancaman dalam serangan pada sistem, dan ancaman terhadap kondisi di luar normal. Next. Ancaman TI pada umumnya berkisar pada kondisi perangkat TI tersebut. Program-program jahat, kegagalan pelanggar lunak, virus, spam, phishing, dan ancaman terbesar adalah kesalahan manusia dalam pengelolaan sistem, pengelolaan data, dan lain-lain. Ancaman TI yang mengarah pada tingkatan pelanggaran hukum, misalnya serangan hacker, penipuan menggunakan sistem TI, pencurian kata kunci atau password, serangan pada data, dan lain-lain. Ancaman TI yang timbul akibat kejadian di luar normal, misalnya terjadinya bencana, baik bencana alam maupun bencana yang dibuat, misalnya tindakan teroris. Next. Nah, setelah mengetahui ancaman-ancaman tersebut,
maka mulailah kita dapat mengelola risiko dengan tahapan yang pertama mengidentifikasi risiko, terus yang kedua itu menilai seberapa besar risiko tersebut, terus yang ketiga mengurangi dampak akibat risiko, terus yang keempat itu mengembangkan rencana respon. Nah, untuk yang kelima itu kita dapat mengkaji prosedur manajemen risiko. Oke, next. Nah, untuk materi selanjutnya kita konsep dan proses identifikasi KRI yang akan dijelaskan oleh teman saya Dedi Adi. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi KRI berdasarkan COSO atau Commit of Sponsoring Organization, merupakan ukuran yang digunakan oleh suatu organisasi sebagai indikator yang menjadi sebuah pemberitahuan dini apabila terjadi suatu perubahan dari risk exposure untuk beberapa aspek pada sebuah perusahaan. Dengan kata lain, KRI atau Key Risk Indicator dapat menjadi sebuah indikator dari kemungkinan munculnya suatu dampak berupa kerugian di masa yang akan datang, atau bisa disebut juga Fiduciary Investment Risk Management Association. Next. Nah, konsep Key Risk Indicator atau KRI, di sini konsep penerapan KRI di perusahaan lebih lanjut dijelaskan oleh Victor Raho pada acara pelatihan KRI. Beliau di sini menjelaskan bahwa untuk mengenali KRI harus ada tahapan prosesnya. Yang pertama, orang harus tahu apa sasaran perusahaannya. Dan setelah itu harus diketahui juga apa risiko yang berpotensi dalam menghambat pencapaian sasaran tersebut. Kemudian setelah mengetahui itu semua, setelah mengetahui risikonya, kemudian perlu didapatkan mana yang termasuk risiko kunci, yaitu risiko yang paling signifikan dan paling menentukan pencapaian sasaran. Jika risiko kunci sudah diketahui, tahap berikutnya yaitu dengan mencari root cause atau akar penyebab atau pemicu munculnya risiko kunci tersebut. Oke, next. Kemudian, langkah berikutnya adalah mencari tahu indikator-indikator apa yang bisa digunakan untuk dijadikan alat ukur dalam menilai atau memonitor seberapa besar pengaruh penyebab risiko ini terhadap timbulnya risiko kunci yang ada. Jika sudah ditemukan indikator-indikator risiko tersebut, maka tahap berikutnya harus memilih dari sekian banyak indikator risiko itu mana yang dianggap kunci, kemudian mana yang paling tersedia datanya, dan kemudian yang paling relevan terhadap risk cause tadi. Jika semua hal itu sudah dilakukan, maka tetapkanlah itu sebagai KR. Oke, next. Nah, dalam manajemen risiko terdapat dua jenis indikator, yaitu lagging indikator dan juga leading indikator. Lagging indikator merupakan indikator dari suatu kejadian yang telah terjadi beserta dampak dari kejadian itu sendiri. Sedangkan untuk leading indikator merupakan indikator dari suatu kegiatan yang berupa sebuah proses dan dilakukan untuk memprediksi kejadian di masa depan, serta dapat mengubah kejadian tersebut. Contohnya adalah kurangnya aktivitas mencuci tangan. Ini sebagai contoh leading indikator. Dia dapat menyebabkan gangguan pencernaan hingga infeksi. Nah, kalau bagian ini termasuk dari lagging indikator. Oke, next. Nah, selanjutnya terdapat indikator-indikator yang dikategorikan sebagai lagging indikator dan leading indikator. KRI termasuk ke dalam leading indikator karena fungsinya yang memberikan informasi risiko yang akan terjadi di awal waktu.
KCI atau Key Control Indicator termasuk ke dalam leading indicator, tetapi banyak orang juga menyebutnya sebagai key rate indicator atau indikator-indikator untuk mengukur pencapaian-pencapaian saat ini. Kemudian indikator lainnya yang berhubungan dengan KRI adalah KPI atau bisa disebut juga Key Performance Indicator yang dapat digunakan untuk menilai atau mengukur pencapaian hasil akhir dan termasuk ke dalam indikator. Next. Secara teoritis, dalam dokumen COSO juga sudah dijelaskan definisi dari KCI dan KPI. KCI atau Key Control Indicator merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk menentukan pengendalian dan pengawasan secara penuh terhadap pencapaian beberapa tujuan dari perusahaan. Dalam konteks ini, para manajer akan menetapkan batasan toleransi dari suatu indikator sebelum melakukan pengukuran. Sedangkan untuk KPI atau Key Performance Indicator itu merupakan indikator yang menyediakan gambaran mengenai performa dan unit operasi perusahaan pada periode tertentu dan biasanya berfokus pada data historis organisasi. Okay, next. Nah, kemudian selanjutnya adalah proses Key Risk Indicator. Dalam Key Risk Indicator merupakan indikator dari kemungkinan munculnya suatu dampak berupa kerugian di masa yang akan datang. Dampak inilah yang akan dilihat menjadi indikator agar dapat dimitigasi sehingga tidak terjadi suatu hal yang bisa menyebabkan kerugian dan kegagalan dalam bisnis serta mengganggu proses pencapaian tujuan dari perusahaan tersebut. Oke, next. Selanjutnya terdapat tahapan dalam proses menerapkan KRI tersebut. Nah, yang pertama adalah memahami sasaran perusahaan dan mengetahui risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran. Nah, yang kedua, setelah mengetahui daftar dari risiko tersebut, kita mencari risiko-risiko kunci yang masuk ke dalam daftar risiko paling signifikan dan paling menentukan dalam pencapaian sasaran tersebut. Dan yang ketiga, itu mencari akar penyebab atau pemicunya, atau bisa disebut juga root cause munculnya risiko-risiko kunci tersebut. Yang keempat, kemudian mencari indikator-indikator apa yang bisa digunakan untuk dijadikan alat ukur dalam menilai atau memonitor seberapa besar pengaruhnya terhadap risiko-risiko kunci yang ada. Kemudian yang kelima adalah menemukan indikator-indikator risiko, pilih indikator kunci yang paling signifikan dan paling relevan terhadap root cause sebelumnya. Oke, next. Dalam penerapan proses manajemen risiko, bisnis sesuai dengan ISO 31000. Urutan indikator yang digunakan adalah Key Risk Indicator pertama, kemudian yang kedua Key Control Indicator, dan yang ketiga adalah Key Performance Indicator. Nah, apabila ketiga indikator tersebut telah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan tahapan yang benar, maka kesempatan untuk mencapai tujuan perusahaan bisa dimiliki dan bahkan dapat melampaui target. Oke, next. Nah, agar lebih terintegrasi dalam melakukan proses manajemen risiko perusahaan, gunakan layanan broker asuransi yang bisa membantu dan memberikan manfaat ekstra. Misalnya, broker asuransi terkemuka, sebagai contoh Mars Indonesia. Mars sudah sangat berpengalaman dalam membantu ribuan perusahaan di Indonesia dalam identifikasi dan menjamin risiko agar bisnis perusahaan berjalan lancar dan berkembang, serta risiko kerugian secara finansial bisa diminimalisir. Oke, next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Kami juga minta saran dan kritik dari teman-teman dan juga Pak dosen.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.